Salam sejahtera pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Senang rasanya bisa bertemu dengan Anda dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Judul Penyembuhan Agung dari Jiwa yang Sakit. Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Matius 9 ayat 12. Semoga Tuhan meningkatkan iman kita dan membantu kita melihat bahwa Dia menginginkan kita semua mengenal pelayanan, penyembuhan, dan belas kasihan-Nya. Dia menginginkan cahaya kasih karunia-Nya untuk bersinar di berbagai tempat. Dia yang memahami kebutuhan situasi, mengatur agar kesempatan-kesempatan istimewa diberikan kepada para pekerja di berbagai tempat untuk memungkinkan mereka secara lebih efektif membangkitkan perhatian orang-orang terhadap kebenaran yang membawa pembelasan atas penyakit fisik dan rohani. Sini diingatkan kembali bagaimana kita harus meningkatkan iman kita masing-masingnya. Di sini juga dikatakan kita harus membutuhkan penyembuhan jiwa, yaitu bukan saja tubuh kita yang sakit, tetapi kita juga harus memerlukan penyembuhan jiwa, yaitu ketika kita jatuh ke dalam dosa, ketika kita tidak mempunyai jalan keluar dalam setiap masalah kehidupan kita. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan untuk meminta jalan keluar itu, untuk meminta kelegaan dalam setiap masalah kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Katakan bukan orang yang sakit jasmani saja, tetapi orang yang sakit rohani, ya. Ketika kita dalam masalah sekalipun, dalam situasi yang sangat kita tidak bisa hadapi sendiri, di sini Tuhan katakan datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan itu kepada kita masing-masing, asalkan kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Simpati lembut juru selamat kita ditinggikan di antara umat manusia yang jatuh dan menderita. Jika engkau ingin menjadi pengikutnya, engkau harus memupuk belas kasihan dan simpati. Ketidakpedulian terhadap kesengsaraan manusia harus digantikan oleh ketertarikan yang hidup pada penderitaan orang lain. Janda, yatim piatu yang sakit dan sekarat akan selalu membutuhkan pertolongan. Inilah kesempatan untuk mewartakan Injil, untuk mengangkat Yesus, pengharapan dan penghiburan semua orang. Ketika tubuh yang menderita telah dibebaskan, maka hati dibukakan sehingga engkau dapat menuangkan balsam surgawi. Jika engkau memandang kepada Yesus dan menarik padanya pengetahuannya, kekuatan dan kasih karunia, engkau dapat memberikan penghiburannya kepada orang lain, karena Sang Penghibur itu ada bersama-sama denganmu. Ya. Baik, sini dikatakan kita pelajaran pada hari ini juga mengingatkan kita bagaimana kita harus mementingkan orang lain dalam kehidupan kita. Ketika kita mempunyai berkat atau kita dalam situasi apapun, kita harus menjadi berkat kepada orang lain. Janganlah kita mempentingkan diri sendiri, karena teladan yang Yesus berikan kepada kita adalah ketika Yesus dalam situasi apapun, ketika dalam masalah sekalipun, Yesus selalu menjadi berkat untuk orang lain. Ya, Yesus selalu mementingkan orang lain daripada diri Yesus sendiri. Dan di sini juga Yesus meninggalkan teladan itu kepada kita, ya, bagaimana kita sebagai manusia, sebagai pengikutnya, ya, sebagai pengikut Kristus, kita juga harus melakukan itu dalam kehidupan kita, mementingkan orang lain dalam kehidupan kita masing-masing. Janganlah kita mementingkan diri kita, janganlah kita mementingkan keluarga kita yang terutama, tetapi biarlah orang-orang yang di luar yang lebih membutuhkan itu, biarlah kita memberikan perhatian itu kepada mereka. Ya, di sini dikatakan janda, yatim piatu yang sakit dan sekarat selalu membutuhkan pertolongan. Ya, pertolongan itu Tuhan inginkan daripada diri kita. Biarlah tangan-tangan kita selalu menjadi penolong bagi orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Inilah kesempatan untuk mewartakan Injil. Ya, kita bukan saja pergi ke rumah orang lalu memberitakan Injil, tetapi lewat tingkah laku kita, lewat karakter kita tiap hari orang dapat melihat siapakah Tuhan yang kita sembah, ya. Jadi kembali lagi dalam kehidupan kita untuk selalu memilih jalan-jalan yang benar dalam kehidupan kita. Engkau akan menemui banyak prasangka serta banyak sekali kesalahan dan semangat palsu. Tetapi baik di rumah maupun di ladang-ladang yang jauh, engkau akan menemukan lebih banyak hati yang telah Tuhan persiapkan untuk menerima benih kebenaran lebih daripada yang engkau bayangkan. Dan mereka akan menyambut dengan sukacita pesan ilahi ketika itu disampaikan kepada mereka.
mereka yang menderita penyakit jiwa jauh melebihi mereka yang menderita penyakit tubuh, dan mereka tidak akan menemukan kelegaan sampai mereka datang kepada Kristus, sumber kehidupan. Sangat jelas kepada kita masing-masing ketika sini dikatakan mereka yang menderita penyakit jiwa jauh melebihi penyakit tubuh. Dalam masalah apapun, dalam setiap situasi kehidupan kita, biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Di sini dikatakan mereka tidak akan menemukan kelegaannya, kita tidak akan menemukan jalan keluar, kita tidak akan menemukan kelegaan. Seringkali kita sebagai manusia merasa diri kita ini hebat tanpa Tuhan, merasa diri kita ini bisa tanpa Tuhan. Tetapi di sini dikatakan kembali, diingatkan kepada kita semua bagaimana kita tidak akan menemukan kelegaan itu, kita tidak akan menemukan jalan keluar itu ketika kita tidak datang kepada Tuhan, tidak menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, kembali lagi dalam kehidupan kita harus selalu berserah kepada Tuhan, selalu meminta Tuhan untuk berjalan bersama-sama kita dalam kehidupan kita masing-masing. Beban dosa dengan kegelisahan dan keinginan yang tidak terpuaskan adalah penyebab mendasar dari sebagai besar penyakit yang diderita oleh orang-orang berdosa. Kristus adalah penyembuh agung dari jiwa yang sakit dosa. Orang-orang miskin dan menderita ini perlu memiliki pengetahuan yang lebih jelas tentang Dia, di mana pengetahuan yang benar tentang Dia adalah hidup yang kekal. Mereka perlu dengan sabar dan kebaikan, namun dengan sungguh-sungguh diajari bagaimana membuka jendela jiwa dan membiarkan sinar matahari cinta Tuhan masuk. Kegembiraan yang memuaskan akan memberikan kekuatan pada pikiran serta kesehatan dan kekuatan vital bagi tubuh. Pelajaran pada hari ini mengingatkan kita kembali, kita tidak boleh mementingkan diri kita juga harus mementingkan orang lain di luar sana, ya, karena banyak sekali orang yang minta pertolongan. Dan juga di sini dikatakan bukan orang yang sakit tubuh, tapi ketika sakit jiwa, yaitu ketika jatuh ke dalam dosa, tidak mempunyai jalan keluar, disitulah kita harus datang selalu kepada Tuhan. Terkadang kita juga sebagai manusia tidak ingin masuk dalam sesuatu yang membuat kenyamanan kita diambil, tetapi Tuhan juga kembali ingatkan ketika setiap masalah kehidupan yang Tuhan berikan, cobaan-cobaan maupun itu cobaan dalam kehidupan kita, itu Tuhan berikan kepada kita, itu juga akan meningkatkan iman kita, ya, setiap hari. Dan biarlah ketika kita masuk dalam krisis, dalam pencobaan itu, kita harus selalu meminta kesabaran dari Tuhan, selalu meminta iman, ya. Di sini dikatakan meningkatkan iman kita lagi, meminta iman lagi dari Tuhan, dan biarlah kita mau selalu berserah kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk selalu memegang tangan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Cobaan-cobaan itu tidak selalu datang dari orang yang luar, tetapi dalam keluarga kita sekalipun itu selalu sekali banyak cobaan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita melalui sahabat kita maupun orang-orang terdekat kita. Tetapi kembali Tuhan katakan, biarlah kita mau selalu melewati itu dengan kesabaran, dengan sukacita, dengan selalu berserah kepada Tuhan, karena disitulah ketika kita melewati itu dengan sukacita, dengan damai, maka semuanya kita akan lewati dengan bersukacita, ya. Kesibukan kita masing-masing dalam kehidupan kita, ya, biarlah pancaran kasih Kristus dan juga teladan-teladan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita harus bagikan itu juga kepada orang lain, ya, karena itu adalah suatu kebenaran yang kita boleh sampaikan kepada orang itu. Bukan saja kita menyampaikan isi dari Alkitab, tetapi kita dalam kehidupan kita, contoh-contoh yang Yesus berikan dalam kehidupan kita boleh membagikan itu, boleh menunjukkan itu kepada orang-orang yang di luar sana, di sekitar kita baik pun. Renungkan lebih dalam. Jika saya harus memilih di antara penyembuhan tubuh atau jiwa, manakah yang akan saya pilih? Di sini dikatakan kembali, jika saya harus memilih antara penyembuhan tubuh atau jiwa, manakah yang kita semua akan pilih, ya. Dalam kehidupan kembali lagi, biarlah kuasa memilih itu Tuhan berikan kepada kita masing-masing, dan biarlah kita mau memilih apakah kita memerlukan penyembuhan, yaitu penyembuhan jiwa yang sakit dari dosa, atau penyembuhan fisik kita masing-masing. Dan biarlah pelajaran pada hari ini mengingatkan kita kembali untuk selalu berserah kepada Tuhan dalam kehidupan kita baik pun. Kita tidak usah merasa khawatir ketika kita berjalan bersama Tuhan, karena di sini Tuhan janjikan bahwa ketika masuk dalam krisis sekalipun, masuk dalam masalah kehidupan sekalipun, ketika kita datang kepada Tuhan, disitulah Tuhan memberikan kelegaan, memberikan jalan keluar kepada kita, asalkan kita mau datang kepada Tuhan, yaitu melalui doa kita tiap hari. Biarlah kita mau selalu meminta Tuhan untuk meningkatkan iman kita, dan ketika kita meminta iman untuk meningkatkan iman, meminta iman kita lebih meningkat lagi,
Tuhan di situ kita akan masuk dalam banyak sekali masalah-masalah, tetapi itu baik untuk kita masing-masing karena akan meningkatkan iman kita lagi, lebih lagi untuk meningkatkan iman kita masing-masing. Engkau akan menemui banyak prasangka serta banyak sekali kesalahan dan semangat palsu, ya. Di sini sangat jelas kepada kita masing-masing. Ya, banyak sekali orang yang di luar sana yang mempunyai semangat yang sangat palsu, ya. Tetapi di sini Tuhan berikan pengharapan, biarlah kita mau jadi berkat untuk orang lain dimanapun kita berada. Biarlah mereka juga dapat melihat kasih Tuhan yang kita miliki itu, ya, berkat-berkat yang Tuhan berikan itu, biarlah kita juga boleh memberikan itu, membagikan itu juga kepada orang lain. Biarlah janganlah kita mementingkan diri kita masing-masing, tapi mementingkan diri orang lain juga, karena itulah suatu teladan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Kristus adalah penyembuh agung dari jiwa yang sakit dosa. Ketika kita jatuh ke dalam dosa sekalipun, kita sudah membuat kesalahan yang membuat hati Tuhan kecewa. Sini kembali Tuhan katakan penyembuh agung, yaitu adalah Tuhan sendiri. Kristus adalah penyembuh agung itu sendiri. Ketika kita sudah mengecewakan hati Tuhan sekalipun, Tuhan tidak akan pernah menutup tangan untuk merangkul kita kembali. Tetapi Tuhan di sini, Tuhan mau membukakan tangan Tuhan untuk selalu merangkul kita kembali pulang kepadanya, ya. Penyembuhan jiwa itu yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena kita sering sekali dalam kehidupan kita jatuh ke dalam dosa. Kita harus selalu meminta penyembuhan jiwa itu, dan Tuhan akan berikan itu kepada kita asalkan kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan dan selalu meminta pertolongan, ya. Dan biarlah doa juga boleh kita gunakan, yaitu untuk menjadi alat komunikasi dengan Tuhan, ya. Biarlah dimanapun kita berada dan kesibukan kita sekalipun, biar kita mau selalu mengingat Tuhan, biarlah kita mau selalu mengingat kasih Tuhan, dan jangan lupa kita juga harus selalu bersyukur, karena bersyukur adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita masing-masing. Walaupun kita sudah jauh dari Tuhan, ya, biarlah kita mau selalu kembali kepada Tuhan, karena Tuhan adalah penyembuh jiwa yang sakit akan dosa. Dan biarlah kita mau mengingat akan kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, dan kita juga harus menjadi berkat untuk orang lain dan mengutamakan orang lain daripada diri kita masing-masing. Baik pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.